Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini satu kabar terbaru kami ingin bagikan untuk teman-teman sekalian, berikut informasinya. Nah, teman-teman, hari ini ya, tepat pada 16 Juni, pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Honorer gagal jangan langsung kecewa. Jadi melalui informasi ini disampaikan bagi rekan-rekan yang mungkin ya tidak lolos pada seleksi P3K tahap kedua, disampaikan supaya jangan langsung kecewa. Mengapa tidak perlu kecewa? Karena ada solusi dari pemerintah. Dan teman-teman, untuk selengkapnya, mari kita ikutin informasi ini di muatjpnn.com, dan teman-teman informasinya ikutin dari awal hingga selesai. jpnn.com Jakarta, hingga pagi hari ini, Senin 16 Juni 2025, belum ada perubahan atau pengunduran jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Sesuai dengan jadwal tahapan seleksi yang sudah ditetapkan, pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 dimulai pada hari ini hingga 25 Juni 2025. Nah, informasinya teman-teman bahwa pengumuman kelulusan P3K tahap kedua tidak ada perubahan yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2025. Adapun untuk formasi tertentu yang memerlukan seleksi kompetensi teknis tambahan, pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 mulai tanggal 16 hingga 30 Juni 2025. Nah, ini untuk formasi tertentu ya teman-teman. Pengumumannya dimulai pada tanggal 16 hingga 30 Juni. Yang perlu dicatat, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pengumuman kelulusan P3K tidak serentak di semua instansi. Oleh karena itu teman-teman ya, perlu teman-teman pantau pengumuman di instansi teman-teman sekalian ya, karena pengumumannya tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Jadi para honorer dan lulusan pendidikan profesi guru PPG jangan langsung panik jika pada hari ini di instansinya belum menyampaikan kelulusan, karena rentang waktu tersedia hingga 25 Juni. Jadi jelas ya teman-teman, pengumuman ini mulai dari tanggal 16 hingga 25 Juni. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus, maka akan masuk tahapan pengisian daftar riwayat hidup NIP3K dimulai 1 hingga 31 Juli 2025. Jadwal tersebut tertera pada lampiran surat edaran BKN nomor 7199 dan seterusnya tertanggal 20 Mei 2025. Tahapan akhir seleksi yakni usul penetapan NIP3K yang dimulai 1 Agustus hingga 10 September 2025. Nah, jika instansi sudah mengumumkan tetapi dinyatakan tidak lulus, honorer jangan langsung kecewa. Pasalnya, pemerintah akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan pengumuman dan ternyata ya tidak lolos, disampaikan melalui informasi ini supaya teman-teman tidak langsung kecewa, karena ada solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini BKN, yaitu melalui kebijakan optimalisasi formasi. Perlu diketahui, kebijakan optimalisasi formasi pernah diterapkan pada 2023 sebagai respon masalah gugur massal ya P3K teknis 2022 akibat nilai tes tidak mencapai passing grade. Saat itu optimalisasi dilakukan dengan mereformulasi kelulusan, yakni berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. Kebijakan afirmasi P3K teknis 2022 tersebut berlaku bagi honorer dan honorer K2 peserta seleksi P3K teknis 2022. Data resmi menunjukkan P3K tenaga teknis yang dinyatakan lulus seleksi 2022 sejumlah 51.687 atau 46,8%. Saat itu setelah diterapkan kebijakan optimalisasi,
jumlah kelulusan P3K tenaga teknis naik drastis menjadi 69,60%, yakni sebanyak 76.867 orang. Nah, teman-teman, itu adalah pengalaman mengenai penerapan kebijakan optimalisasi. Maka dengan demikian, bagi teman-teman yang sudah menerima pengumuman kelulusan atau tidak lulus, maka teman-teman disampaikan supaya jangan kecewa karena memang masih ada penambahan jumlah kelulusan nantinya melalui kebijakan ini, kebijakan optimalisasi. Pemerintah sudah berulang kali menyampaikan bahwa kebijakan optimalisasi formasi akan kembali diterapkan seusai pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (PKN), Suharmen pernah menjelaskan, optimalisasi diterapkan kepada honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Jadi artinya teman-teman yang sudah mengikuti seleksi, baik itu tahap 1 dan tahap 2, akan masuk dalam kebijakan optimalisasi ini. Ditegaskan juga bahwa kebijakan optimalisasi tidak dibatasi hanya untuk honorer database BKN. Jadi hal ini teman-teman bagi yang telah mengikuti seleksi P3K namun bukan honorer yang telah terdata dalam database BKN juga ikut dalam kebijakan optimalisasi ini. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi, kata Suharmen beberapa waktu lalu. Dan teman-teman, berikut disampaikan mekanisme optimalisasi formasi P3K 2024. Nah, seperti apa penerapan optimalisasi formasi ini, teman-teman? Karena itu, ikutin terus informasi ini. Di kesempatan berbeda, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa pengisian formasi kosong P3K tahap 2 diambilkan dari honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas. Jadi kebijakan optimalisasi ini teman-teman penetapannya berdasarkan ranking terbaik dan juga status pelamar prioritas. Terhadap honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi, kata Prof. Sudan akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Sekali lagi, pada penerapan optimalisasi, honorer database BKN akan lebih diprioritaskan dibanding non-database BKN. Jadi kebijakan ini teman-teman, walaupun memang diberikan kesempatan honorer yang non-database BKN masuk dalam kebijakan ini, namun bagi teman-teman yang terdata di database BKN akan menjadi prioritas masuk dalam kebijakan optimalisasi ini. Jika setelah optimalisasi diterapkan masih ada sisa honorer peserta seleksi tahap 1 dan tahap 2 yang tidak kebagian formasi, barulah masuk pada pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu. Itu pun harus melalui usulan pejabat pembina kepegawaian. Nah, itulah mekanisme penerapan kebijakan optimalisasi ini, teman-teman. Dan juga apabila teman-teman tidak masuk dalam penerapan optimalisasi ini, kemudian nantinya akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Yang perlu juga menjadi catatan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang memungkinkan honorer non-database BKN diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi jelas teman-teman, yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu ini hanya bagi rekan-rekan yang sudah terdata di database BKN. Sementara yang non-database BKN sampai saat ini disampaikan informasinya bahwa belum ada aturan dalam hal itu. Regulasi yang sudah ada yakni Kepmen Pan RP nomor 16 tahun 2025 yang pada diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN. Jadi jelas teman-teman, melalui keputusan Menteri Pan RP nomor 16 tahun 2025, pelaksanaan P3K paruh waktu itu dilakukan bagi rekan-rekan yang sudah terdata di database BKN.
Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Pada diktum kelima Menpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, teman-teman, inilah ketentuannya untuk bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Dan kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, itulah mekanisme ya menjadi syarat untuk menjadi P3K paruh waktu. Intinya telah mengikuti serangkaian seleksi ASN. Menpan RB nomor 16 tahun 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K paruh waktu, yakni di diktum ke-7 dengan ketentuan sebagai berikut. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah jenis jabatan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan. E. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Berikut Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN. Selanjutnya, penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian dan pejabat pembina kepegawaian menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, para honorer harus tahu bahwa setelah pengumuman kelulusan P3K tahap kedua, masih ada dua hal penting, yakni kebijakan optimalisasi dan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Nah, teman-teman, demikian hal ini disampaikan melalui informasinya, sehingga dihimbau ya kepada teman-teman yang telah menerima pengumuman dan tidak lolos, jangan langsung kecewa, karena masih ada dua kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, setelah selesainya pengumuman seleksi tahap kedua, akan masuk diterapkannya kebijakan optimalisasi, dan apabila juga teman-teman tidak masuk sebagai P3K dalam kebijakan tersebut, maka teman-teman kemudian akan diusulkan ya dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.